Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik, coba kita sambung lagi ya, ada sedikit lagi tadi. Ayat 50, ayat 46. Min nutfatin idza tumna. Nah, itu kalau kita perhatikan ada nun mati bertemu dengan nun. Nun bertemu dengan nun. Nah, itu dibaca dengung karena hukum bacanya adalah idgham bi gunnah, dibaca dengung ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat ada huruf to yang disukunkan. Min nutfatin, memantulkan. Karena ketika to diwaqafkan atau disukunkan, itu dia menjadi dipantulkan. Cuman lihat dulu posisinya. Ini kalau kita perhatikan nutfatin itu huruf to-nya berada di tengah kata, maka berlakulah dia qalqalah sughra, mantulnya dikit aja, min nutfatin, nah gitu. Kalau di akhir dia menjadi kubra, agak lebih tebal ya. Itu apakah nggak boleh kita baca min nutfatin, tinnya itu kita dengungkan. Nah, temannya tadi baca nggak didengungkan, dijelaskan. Nah, jadi betul memang seperti itu. Karena apabila tanwin itu an, in, un. Nah, itu tanwin bertemu dengan hamzah idza, nah itu kan hamzah i-nya itu, maka itu harus dibaca izhar, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan ya. Kata idza itu dipanjangkan, ada tanda baca panjang di situ matabi'i, satu alif atau dua harakat. Kemudian tumna, kenapa tidak didengungkan tumna tadi, mimnya bertemu, mim mati tadi bertemu dengan nun, memang tidak boleh didengungkan. Tidak semua mim mati itu harus didengungkan. Boleh didengungkan apabila mim mati bertemu dengan huruf ba atau huruf mim juga. Nah, maka karena dia bukan bertemu dengan mim atau ba, maka dia berlaku izhar, ikhfa izhar syafawi. Maka dia harus dibaca jelas ya. Kemudian nanya tumna, huruf nanya itu dibaca panjang satu alif, itu matabi'i. Ada alif maksura juga ya. Memasuki ayat selanjutnya yaitu 47 dan 48. Nah, Elis, silakan Elis untuk membacakan ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna 'alaihim nas'atal ukhra wa akhna. Ya, syukran ila ukhtina Elis. Baik, kita coba bahas ya. Sini wa anna 'alaihin nasy'atal ukhra. Nah, sama seperti tadi, di atas huruf nun ada tasydid, itu berarti ditahan di huruf itu, boleh didengungkan ya. Alaihi, huruf ain, kalau tak kita tekan dia bakal bunyinya sama dengan hamzah, alaihi jadinya, maka harus ada penekatan alaihi, baru nampak alaihi ya. Alaihin nasy'ata, langsung melebur ke huruf nun, tidak dibaca alaihil nasy'ata. Bukan, karena ini alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca tapi langsung melebur ke huruf ketiga. Itu kenapa dibaca alaihin nasy'ata. Nah, nasy'ata bukan nas'ata, apalagi nas'ata, tapi shin tebal ya. Wa anna alaihin nasy'atal ukhra. Nah, itu baru alif lam qamariyah. Ada dibaca nasy'atal, ada alnya dibaca, tidak langsung masuk ke huruf kha-nya karena alif lam qamariyah. Nah, ya, ukhra, ro-nya sama, itu adalah mat tabi'i. Nah, yang ada situ di depannya itu alif maksura, itu alif juga, sama seperti akhir-akhir ayat yang lainnya, itu huruf alif maksura namanya ya. Kemudian wa annahu huwa aghna wa aqna. Nah, itu sama, wa annahu, nunnya dengung, kemudian hu-nya sama seperti yang tadi pada ayat 45, itu matsilah qasirah. Hadomir yang tidak hadomir yang bertemu huruf sesudahnya bukan
hamzah, maka dibaca satu alif atau dua harokat. Nah, seperti itu. Wa annahu huwa aghna. Nah, ini yang terpenting. Dari kata aghna itu kebanyakan terkadang kita kebawa pantul membacanya. Padahal huruf gha itu bukan salah satu huruf qalqalah. Nah, misal kita membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Terkadang terbaca ada pantulan, ghairil maghdu, padahal enggak ada pantulan di situ. Ya, maka dibaca atau surah ini aghna seperti itu, atau maghdu, jangan dipantulkan seperti itu. Wa aqna, huruf qa-nya qalqalah sughra atau kubra, ini kira-kira sughra karena dia masih berada di tengah kata, bukan di akhir kata ataupun di akhir ayat, seperti itu ya. Nanya matawi'i itu alif maqsurah juga, seperti itu ya. Untuk ayat selanjutnya, dua ayat selanjutnya minta Bella coba bacain ya. Bella silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa rabbu syi'ra wa annahu ahlaka 'adal ula. Ya, syukron, makasih Bella. Ya, kita coba langsung bahas ya. Wa annahu sudah dibahas sebelumnya ya. Nunnya didengungin, hu-nya itu hadomir matsilah qasira sejauh hadomir tidak bertemu dengan hamzah. Seperti itu. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Ra-nya ini dibaca tafkhim, dibaca tebal. Karena hukum bacaan ra terkadang kita banyak masih menemukan semua huruf ra dibaca tebal. Padahal huruf ra itu terbagi dua. Ada tafkhim, ada tarqiq. Kalau huruf ra itu berbaris atas seperti ini fathah ra, maka itu dibaca tebal. Tapi ketika huruf ra itu berbaris kasra, itu harus dibaca tarqiq, tipis, dibaca ri, ri, ra, ri, ru, seperti itu, tipis dia di ujung lidah, ya. Rabbus syi'ra, itu alif lam syamsiyah, asy-syi'ra, syi', ada penekanan, ra-nya mad tabi'i, yang ada situ alif maqsurah, ya. Kemudian lanjut, wa annahu, di sini kita menemukan perbedaan. Berarti sini kita mendapatkan matsilah qasirah dan tawilah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi wa annahu, sesudah huruf hu itu ditemukan bukan huruf hamzah. Nah, di sini kita temukan sesudah huruf hu pada kata wa annahu ketemu hamzah. Ahlaka itu ya, itu hamzah. Nah, maka ini hukum bacaannya berbeda lagi. Ini matsilah juga, tapi matsilah tawilah, itu perbedaannya. Matsilah qasirah dan matsilah tawilah perbedaannya adalah ha domir, ha domir bertemu dengan hamzah tidaknya. Kalau bertemu dengan hamzah berarti matsilah qasirah boleh dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harakat, lebih agak panjang. Kalau qasirah dibaca 1 alif atau 2 harakat, ya. Baik sahabat Qur'ani, dia yang ada di rumah dan via Zoom, nanti kita lanjutkan sesudah yang satu ini.